Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fadli, Mahasantri Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lokasinya di Depok. Oke, pada kesempatan video ini kita akan melanjutkan pengerjaan website yang telah kita buat pada video sebelumnya, yang dimana kita telah membuat bagian-bagian seperti carousel dan juga yang lainnya, mungkin kalau disebutkannya ini seperti Let's News yang pada video kemarin, bukan, yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja membuat bagian footer. Ya, ini bagian footer. Kita telah membuat bagian ini call action. Di sini kita belum membuat bagian footernya. Nah, kita lihat bagian call action dan juga footer ini tidak ada jaraknya. Jadi bukan gambar yang berada di dalam elemen call action ini tidak menyatu dengan footer, tapi memang dia berbentuk fixed. Jadi ketika di scroll, gambar yang berada di dalam elemen call action ini, yaitu background image ini, dia tidak akan mengikuti scroll yang kita yang kita scroll atas bawah. Dia tetap aja posisinya mengikuti div yang berada di dalam call action ini ya. Dia akan tetap. Oke, kita langsung saja menuju text editor. Oh ya, sebelumnya saya lupa memasukkan kelas pada navbar ini. Jadi ketika kita menycroll layar kita ke bawah, navbar ini tidak menggantung ke atas. Nah, ini kita pada video pertama lupa menerapkannya ya. Kita langsung saja buka pada bagian navigasi. Di sini navigasi. Nah, di dalam navbar ini, navbar Xman LG, nah, kita masukkan kelas yang bernama stage key top. Oke, berhasil. Navbar ini ketika kita scroll ke bawah dia akan menggantung di atas. Oke, kalau tidak salah stage key top ini ya, dia mempunyai atribut fixed. Jadi kalau kita buat manual, kita bisa buat manual. Di dalamnya ini terdapat sebuah atribut yang bernama posisi fixed, yang dimana si navbar ini dia akan mengikuti parent, yaitu yang bernama body. Jadi dia akan tetap berada di atas. Nah kan, dia fixednya ke dalam body, bukan ke dalam elemen. Yang kita buat ini dia fixednya di dalam div, bukan body. Oke, langsung saja kita memeriksa yang lainnya juga. Kita juga lupa untuk bagian ini ya, orcos ini dia jarak dengan kolom. Orcos ini dengan dia terlalu berdempetan. Kita kasih jarak untuk bagian orcos. Kita kecilkan lagi agar tidak terlalu pusing untuk melihatnya. Untuk orcos pada bagian left title dan juga row, kita kasih margin 4 untuk left title. Oke, kita kasih MB5 coba. Sip, sekarang udah ada jarak ya antara kelas left title orcos ini dengan grid foto-foto dari pelatihan di Health ini. Kita langsung saja ke materi yang akan kita buat pada video kali ini, yaitu membuat bagian footer. Langsung saja kita kasih keterangan di sini awal footer, kemudian akhir footer. Ya, untuk bagian footer kita tidak menggunakan tag section ya. Kita langsung saja tag yang disediakan oleh HTML, yaitu footer yang displaynya dia sama juga dengan yang section. Dia memiliki display yang sama, itu blok. Kemudian kita enter, lalu kita bungkus. Jadi kalau kita jelaskan, pada bagian footer ini dia terdapat sebuah dua row ya.
dia terdapat sebuah row yang dimana untuk row yang pertama kita masukkan kolom ini bagian find out text dan form dia untuk find out latest news dia memiliki kolom tersendiri, yaitu dia dimasukkan ke dalam call 4. Pada bagian form dan juga button kita masukkan ke dalam call 8. Untuk bagian list links ini kita membuat row yang baru di bawahnya, kemudian kita bagi 12 konten nilai 12 ini kita bagi 4 menjadi 33 ya, 33, maka dia berjumlah 12. Jadi setiap row memiliki jatah 12 ya. Kita bagi 4, maka kita buat call 3. Langsung saja kita buat di sini. Kita update dulu dengan kelas container. Setelah itu kita kasih dia row. Jangan lupa ya, untuk row yang pertama row kita kasih kelas untuk di customnya. Misalkan di sini let's news, langsung let's footer aja, let's footer. Lalu kita kasih call untuk bagian find out text-nya, kita kasih dia call lg4. Kita lupa memasukkan titik di sini, kita langsung buat call lg4. Lalu kita masukkan h2 di sini, keterangan teksnya kita copy saja, sip. Kemudian di sini ada icon dan ini ya, kita ganti sini oke. Untuk selanjutnya kita buat untuk call lg8, lalu kita kasih keterangan juga, misalkan form. Di sini misalkan form let's, oke. Masukkan input untuk buat kolomnya, typenya kita kasih email, oke. Lalu untuk kelasnya kita kasih dia kelas input less, kita custom nanti. Kemudian kasih form control yang berada yang disediakan oleh Bootstrap. Placeholder, sini kita masukkan email. Lalu buttonnya kasih kelas, maaf, tidak, kita manual saja. Kita kasih kelas btn, kemudian btn let's, lalu kita kasih type-nya submit. Kemudian keterangannya oke. Kita langsung saja edit terlebih dahulu ya, yang bagian row pertamanya. Berikan warna background untuk footer.
yaitu kode warnanya 1D ya, 1D 1D 1D. Lalu untuk padding topnya kita kasih juga 60 pixel coba. Setelah itu kita edit juga bagian let's footernya, let's oke. Kita kasih background color yaitu 1818. Setelah itu kita kasih border 1 pixel solid dengan kode warna 3E 3E. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada ya. Kita belum mengedit bagian konten dari find outlets news ini ya. Kembali lagi text editor, kita lanjutkan. Untuk stylenya kita belum menambahkan padding pada let's footer ini. Padding di sini misalkan 20 pixel, kemudian 30 pixel. Kita langsung saja edit bagian H2-nya, yaitu text let's nih kalau nggak salah. Kita lihat kita lupa menambahkan kelas ya untuk di kolom 4 ini, karena kita akan mengedit bagian find out text ini, maka kita harus mendefinisikan sebuah kelas. Kita kasih kelas aja text let's. Oke, kita kembali lagi, kopas, lalu kita edit bagian teks H2 ini, H2 ya. Kasih 500 ya, 520 pixel dan 35 pixel. Lalu kita jenis hurufnya itu Poppins. Untuk warna kita pakai RGBA ya. RGBA di sini 255 ya. Kemudian untuk ketebalannya dia 702. Lalu kita kasih margin top 10 pixel misalkan. Untuk input lights nya kita edit dulu bentar. Input lights, nah ini bagian input lights ini ya, yang berada dalam form lights. Kita kasih border 1 pixel dengan jenisnya solid dan kode warnanya 3030. Kemudian untuk background colornya kita kasih 1313 ya, agar lebih hitam. Setelah itu fontnya, untuk inputsnya kita kasih font 500. Kemudian untuk ukuran 15 pixel, atas bawahnya 42 pixel. Lalu ini jenis hurufnya Poppins, kita kasih padding misalkan 0 dengan 20 pixel. Lalu border radiusnya kita hapus 0 biar dia benar-benar persegi. Lalu displaynya kita kasih inline block. Kemudian untuk max width, agar dia tidak terlalu panjang ya mepet, nanti dia akan menyesuaikan ketika kita kasih max width, karena kita juga akan memasukkan button ya setelah form ini. Kita kasih max width nya misalkan 70% saja.
Kemudian untuk margin right nya kita kasih 35 pixel, margin topnya sekan 10 pixel, disamakan ya dengan yang atas. Kita untuk margin bottom kita kasih 15 pixel. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Oke, telah berhasil. Sekarang tinggal kita edit bagian buttonnya ya. Kita edit bagian buttonnya, kita ke bawah, scroll ke bawah. Kemudian kita definisikan kembali buttonnya. Kita telah memberikan kelas yang bernama buttonlets. Buttonlets ini kita copy kemudian menuju text editor ya. Lalu kita kasih dia custom ya. Displaynya kita ubah menjadi inline block. Kemudian untuk weight-nya 100 pixel, atau untuk weight-nya kita kasih 165 pixel. Lalu untuk fontnya kita kasih 500, kemudian 15 pixel, lalu 30 pixel dengan jenis font family-nya Poppins. Lalu untuk colornya kita kasih putih. Background dari bottom tersebut kita kasih warna dasar ya, 9 acena ini. Ups, kita manual saja. Lalu 9 AC-nya salah ya, bukan 3 nih. Oke, kita kasih bordernya 0. Lalu text align center, kemudian border radius 30 pixel, dan kursornya kita menjadikan pointer. Oke, berhasil. Nah, ini yang disebut dengan kursor pointer ya. Ketika kursor ini diarahkan ke bagian button, yang kita kasih atribut kelas kursor pointer, kursor tersebut akan berubah menjadi seperti tangan menunjuk ini ya, akan jadi telunjuknya gitu. Oke, kita telah berhasil membuat bagian row pertama. Row pertama pada bagian footer, yaitu dengan konten yang bernama find outlets news, yang dimana di sini ada sebuah form dan juga button. Form dan button ini berada di dalam kolom ya, yang sama, tidak berada dengan font outlets ya, dia berbeda kolom. Untuk selanjutnya kita langsung saja membuat row yang baru, yang dimana dalam row kedua ini terdapat sebuah kolom yang memiliki ukuran 3, col 3, col 3, col 3, col 3. Di sini juga terdapat sebuah list dan juga icon. Oke, langsung saja kita kembali ke text editor. Kita buat di dalam footer setelah div row ya. Kita buat di sini. Kasih row. Kemudian kita beri nama row list footer agar kita bisa mengcustomnya. Kemudian kita langsung saja ke bagian kolom. Kita bagi dia col LG-nya 3. Lalu kita kasih, jangan dulu saja, kita kasih di sini kelas quick. Oke, di sini terdapat sebuah keterangan ya, H4 dan juga paragraf, yang dimana setelah paragraf ini terdapat sebuah icon yang kita masukkan ke dalam UL ya, UL LI. Lalu kita masukkan tag icon, kita kasih kelas yang kita ambil dari Font Awesome ya, situs web resmi dari Font Awesome. Kita langsung saja bikin di sini H4 yaitu guild, lalu kita kasih paragraf, kita kopas saja. Oke, setelah paragraf kita kasih UL, kita kasih kelas, misalkan kelasnya kelas konsol icon
footer. Lalu kita kasih li, yang dimana dalam L ini terdapat sebuah tag icon yang diberikan kelas. Misalkan kita kasih kelas, contohnya di sini, kelas di sini Twitter ya. Kita kasih misalkan fa, kita kasih fab ya, ini fa Twitter. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini udah ada ya, cuman kita belum mengubah warnanya. Jadi ini tidak terlihat karena memang teksnya defaultnya memang hitam. Terus kita memasukkan juga backgroundnya hitam, jadi tidak akan terlihat oleh kita ya. Kita langsung saja membuat li nya yang untuk bagian Instagram, Facebook, dan Google ya. Sip. Kita ganti untuk Twitter ini misalkan Instagram. Untuk yang ini kita ganti Facebook. Ini kita, kalau Google itu Google plus Square ya. Lalu kita langsung saja ya custom langsung di style CSS dari footer ini. Kita langsung menuju style CSS. Kita langsung di sini untuk ukuran row-nya ya. Row, misalkan di sini list footer. Kita kasih dia sebuah jarak ya, padding topnya kita berikan 57 pixel. Kemudian untuk padding botnya misalkan 20 pixel. Lalu kita edit bagian H4 dan juga paragraf ya. Kita panggil kelas quiz, lalu H4, lalu kita kasih fontnya 500, ininya 20 pixel, kemudian 1. Lalu untuk jenis hurufnya Poppins dan colornya kita kasih putih. Kemudian untuk padding bottomnya 20, padding bottomnya 20 pixel. Kemudian kita edit juga bagian paragrafnya ya. Bagian paragrafnya kita kasih fontnya 400, lalu kita kasih kecil aja 16 pixel ya, dan ininya 24 pixel. Leto untuk jenis fontnya, dan juga untuk colornya ini semu abu-abu ya. Abu-abu itu kayak angkanya 7575. Lalu untuk letter spacing, jarak antar hurufnya kita kasih dia 5px. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah terlihat ya. Oke. Call LG3, iya benar. Kita hapus dulu ya. Untuk UL nya kita hilangkan margin dan paddingnya. Jadi UL yang berada dalam body itu kita hilangkan marginnya, dan juga kita hilangkan paddingnya ya, karena memang UL ini dia memiliki margin dan padding. Dari sananya dia sudah ada margin dan paddingnya, tapi kita akan membuatnya tidak ada ya untuk bagian footer ini. Kita langsung edit dulu yang social iconnya. Sosial kita lihat dulu. Oh iya, ini kita kasih dia padding top dulu misalkan 15 pixel. Salah, padding top 15 pixel. Lalu untuk social icon footer bagian li nya kita ubah dia menjadi displaynya ya, atau tampilannya dia tidak ke bawah. Kita ubah dia menjadi inline ya, dia akan ke kanan, ya ke kanan. Displaynya kita ubah inline block. Lalu untuk colornya semua 75 ya, semua abu-abu.
Kemudian font size nya kita kasih 20 pixel, dan padding right nya kita kasih 25 pixel. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, namanya ini berada di luar kontainer ya. Kita salah menempatkannya. Kontainer, kita harus menaikkan ini ke atas ya. Oke, kita lihat. Nah, ya udah berada dalam call ya. Kita lanjutkan mengcustom bagian list linknya ya. List link ini ya. Oh, kita belum memasukkan bagian ini ya. Quick link ini kita langsung saja buat dulu. Pada bagian call 3 yang kedua ya, kolom 3 kita kasih dia call LG3, kemudian kita kasih dulu, kita kasih kelas quick, lalu kita masukkan tag H4, kemudian keterangannya quick links. Lalu ada sebuah list yang dimana list ini berada dalam UL, dan dalam UL ini kita masukkan LI. Setelah LI ini kemudian kita masukkan keterangannya ke dalam tag anchor. Oke, di sini ada tentang kami, lalu kita copy saja. Di sini keterangannya layanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Hilmi Mufti. Di video kali ini saya akan Kemudian untuk bawahnya yang berjudul berita olahraga. mengganti si file. Di video sebelumnya kita sudah membuat Kemudian pelatih kami. aplikasi dan tampilan awal ini. Namun Oke, telah selesai. Kita langsung saja kasih kelas untuk UL-nya biar kita bisa mengcustom ya. Kita kasih kelas di sini misalkan quick links. Setelah itu kita kembali ke bagian style. Kita kembali ke style. Kita ubah agar dia tidak ada type seperti title atau hal lainnya ya. Lifestyle typenya kita ubah untuk yang di bagian quick link. Untuk list style typenya kita non. Lalu kita edit bagian anchornya quick link LIA, kemudian kita kasih font 400, 16 pixel dan 32 pixel. Ini hurufnya letter dan colornya kasih kode warna dengan 8D 8D 8D. Oke. Untuk letter spacingnya, sebelumnya minta maafnya jika ada suara-suara berisik di sini, karena memang di sini tempatnya agak lagi pada ada ya orangnya di rame. Kita kasih dia 40 pixel, titik 40 pixel. Kita kontrol save. Lalu kita lihat hasilnya. Oke, telah berhasil ya. Sekarang kita tinggal mengkopas saja yang quick links ini. Kita cloning dia menjadi ya tinggal dua kolom lagi. Kita kembali ke HTML, bagian call 3 ini kita copy. Oke, tinggal kita rubah saja pada bagian keterangannya. Di sini terdapat sebuah terapi kebugaran
terapi kebugaran, kemudian kita kasih keterangan sepak bola, lalu di sini renang, lalu volley. Setelah itu volley, kita di sini memasukkan sebuah alamat yang dimana sebelum keterangan alamat ini ada sebuah icon ya. Kita kasih dia keterangan, kita copy saja bagian alamatnya. Oh, tidak bisa dikopas ya. KP bahkan kita tidak bisa mengkopinya, langsung saja kita ketik ya, Kampung Babakan Cisarua, Jalan SMPN 1 Cipanas, pos 5432. Misalkan pos kita nggak saja ini. Oke, kita ganti untuk link yang kedua. Mungkin kita cukup butuh 2 list ya. Ini kita hapus, kemudian kita ganti nomor telepon ya. Kita ganti nomor telepon. Kasih nomor telepon contoh saja. Kemudian di sini ada Gmail. Oh, ini kita jadikan 3 list saja ya. Kita jadikan list lagi ini. Kemudian di sini kita ganti misalkan gmail.com. Sip, kita lupa memasukkan icon ya. Kita masukkan dulu icon. Di dalam HTML kita masukkan icon. Di sini ikonnya dengan nama kelas misalkan FA map, kemudian marker, lalu alt, kita kasih margin 2 ya, margin right-nya. Oh, belum, kita kasih. Lalu di sini terdapat kode telepon, kita kasih i dan kelasnya FA phone. Oke, kita masukkan Google ya, ini yang ini kita kopas saja yang atas ini, paste di sini. Oh, tidak tertampilkan. Kita tahu saja ya, biar sama dengan contoh yang kita buat ya, sampel yang kita buat tidak ada kan. Oh, bukan ya, memang kita coba ke, nah ada ya, kita dia kasih jarak. Oke, udah jarak, dia kita kasih jarak ya. Oke, kita telah berhasil membuat footer. Oh ya, bagian copyrightnya kita lupa ya, nambahkan copyrightnya. Kita langsung saja menambahkan bagian copyrightnya. Ctrl S terlebih dahulu. Masukkan di luar tag container ya. Setelah div yang terakhir, kita masukkan kelas copy right, lalu kita kasih dia container ya, container untuk teksnya, lalu H6 kita kasih dia copyright, lalu anchor GitHub, dan di sini coba 2021 misalkan
Al right right. Yang mana ngopi naon bieu? Iya. Lain eta memang. Si kurang oge sok sudah. Sini lah. Mahasantri. Oke, kita tambah anchor. Gak usah ya. Langsung aja. Di sini udah tertampilkan ya, namun kita belum merubah bagian colornya. Oke, kita ini gak usah pakai anchor. Kemudian kita langsung saja mengedit atau custom bagi di file style CSS kita ya. Copy. H6 font 400, kemudian ukurannya 16 pixel. Ini kita 70 aja, 70 pixel. Kemudian untuk jenis hurufnya letter, lalu color kita ganti. Kita ubah floatnya menjadi left float left. Kemudian kita, karena di sini H6 ini terdapat dua ya, H6 yang ada di dalam copyright di paling bawah ini dia memiliki dua ya, maka kita tinggal definisikan saja menggunakan atribut yang bernama last child. Jadi tag yang berada di dalam copyright itu ada H6, ada dua. Karena dia memiliki tag yang sama, kita bedakan, kita seleksi dia menggunakan atribut last child untuk H6 yang paling terakhir. Copyright H6 last child. Nah, ini kita ubah dia berada di sebelah kanan ya, floatnya float right. Oke, coba kita dilihat dulu. Oh, kita belum merubah ini ya, backgroundnya belum kita atur, belum diubah menjadi blok juga. Kita ubah copyrightnya untuk backgroundnya. Oops. Jadi warna dengan kode 1717 3 kali, dan kita ubah displaynya menjadi blok. Lalu overflow-nya hidden. Oke, nah di sini kita belum. Ini berada tampil seperti ini karena si copyright ini berada di dalam tag footer, yang dimana footer tersebut memiliki padding. Kita keluarkan dia di luar footer ya. Kita Ctrl S kemudian refresh. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membuat bagian footer. Dan mungkin untuk video kali ini sampai sini saja. Pada video yang akan datang kita akan membuat bagian page about ya. Ini yang bagian about, news, dan seterusnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.